Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata. Shalom adik-adik semuanya. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik sudah siap semuanya? Siap Kak. Wah, mantap sekali. Kalau sudah siap, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dengan judul Di Rumah Di Saja. rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami anak-anak-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi dengan judul Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan
Masih dong, Kak. Kayaknya kurang semangat nih. Yuk, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kakak mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan sekali lagi dengan judul Allah itu baik. Musik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah namamu dan anakmu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahannya, kalian cukup sediakan satu buah amplop dan jangan lupa sertakan tanggal dan harinya ya. Nah, sambil mengiringi lagu persembahan kita, marilah kita mengangkat satu pujian lagu dengan judul Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku
Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayangku karena sudah setia untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Itu yang Kak Esther harapkan, supaya kalian tidak pernah lupa yang namanya ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Oke, tidak lupa juga Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini yang sudah melayani kita untuk ibadah gabungan. Ada Kak Debbie dan Kak Aya, dan juga yang memandu persembahan kita ada Kak Danu. Terima kasih ya karena kalian sudah memberikan waktu kalian untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan kalian saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Adik-adik, di sini juga Kak Esther mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian, kalian pasti semakin didewasakan dalam segala sesuatu. Selalu dengar-dengaran kepada orang tua, rajin belajar, dan setia beribadah, berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan Minggu Ceria yang telah kita laksanakan minggu lalu. Mungkin di antara kalian masih ada yang ketinggalan atau lupa kalau ada Minggu Ceria. Tetapi jangan khawatir, nanti kalian bisa ikut lagi kegiatan seksi pelayanan anak dan remaja di kesempatan berikutnya. Bingkisan menarik sudah kalian terima kan? Oke sayangku, harapannya kegiatan kita ini seksi pelayanan anak maupun remaja tetap didukung oleh orang tua dan juga dari BPH Majelis Jemaat. Karena dengan adanya kegiatan untuk anak-anak sekolah minggu, kita berharap anak-anak Tuhan dari kecil telah dipersiapkan untuk menjadi generasi Kristus selanjutnya. Karena merekalah generasi Kristus ke depannya yang menjadi pilar-pilar gereja. Oke sayangku semua, demikianlah informasi atau pengumuman bagi kita semua untuk minggu ini. Sekarang persiapkan diri kalian masing-masing. Kita akan ibadah di kelasnya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kajen mau dengar? Wah, puji Tuhan, Kajen banyak dengar kabar kalian luar biasa. Nah, kabar Kajen hari ini juga gak kalah luar biasa dengan kabar kalian. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya.
Kami serahkan ibadah sekolah minggu online kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kiranya Kau selalu menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk bersama-sama membaca serta mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Zevanya. Silahkan Vanya. Pembacaan Alkitab yang diambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Adik-adik, waktu kita lagi kesulitan, kesusahan, pasti kita akan melakukan sesuatu. Nah, itu semua tadi disebut dengan hikmat. Kita memerlukan hikmat untuk bertindak, seperti melakukan sesuatu atau berbicara sekalipun. Nah, sekarang Kak Jen mau nanya nih, di sini ada yang tahu nggak hikmat dapat diperoleh dari mana? Ayo. Iya, benar. Hikmat dapat diperoleh dari orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, orang tua, bahkan guru. Tapi ada seseorang lagi nih, kita dapat memperoleh hikmat dari dia. Ada yang tahu nggak siapa? Iya, Tuhan. Kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan juga adik-adik, karena Tuhan adalah sumber segala hikmat. Tuhan itu bijaksana adik-adik. Tuhan mengetahui adik-adik lebih dari siapapun itu, lebih dari orang tua atau guru adik-adik. Nah, Tuhan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit sekalipun adik-adik. Adik-adik, Tuhan itu ingin kita meminta hikmatnya adik-adik. Tuhan akan memberi hikmat ke semua orang, bukan hanya orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak kecil. Asalkan kita meminta hikmat yang bersungguh-sungguh kepada Dia adik-adik. Nah, cerita minggu ini adalah cerita seseorang yang meminta hikmat kepada Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silahkan Kak. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, keren semuanya pada luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kakak akan melanjutkan cerita minggu lalu. Jadi adik-adik, seperti yang kita tahu, semua manusia pada akhirnya akan menua adik-adik. Seperti adik-adik yang dulu berada di kelas kecil, sekarang sudah di kelas tengah. Dan ada beberapa teman-teman adik-adik yang di kelas tengah juga, sekarang sudah pindah di kelas besar. Dan makin lama semuanya itu akan bertumbuh dewasa adik-adik. Sama sepertinya Raja Daud yang awalnya dia adalah seorang gembala, seorang anak-anak, dia sekarang sudah bertumbuh dewasa menjadi seorang raja. Dan dia akhirnya menua menjadi kakek-kakek adik-adik. Dan karena dia sudah semakin menua, dia sudah menjadi kakek-kakek, dan dia nyadar bahwa umurnya sudah tidak panjang adik-adik. Jadi dia membutuhkan seorang penerus untuk menggantikan dia menjadi seorang raja adik-adik. Nah, adik-adik, Daud ini memiliki beberapa anak. Yuk kita lihat slide ini. Anak pertama, sebentar, nah ini dia. Namanya Absalom. Absalom ini adalah seseorang yang gagah dan tampan. Dia juga memiliki rambut yang sangat panjang dan yang sangat indah. Dia juga mempunyai kereta dan kuda yang sangat banyak adik-adik. Nah pertanyaannya, apakah dia menjadi seorang raja untuk menggantikan Raja Daud? Jawabannya tidak. Kenapa? Ternyata si Absalom ini, dia adalah seorang pemberontak adik-adik. Dia selalu memberontak terhadap ayahnya. Dan akhirnya dia dibunuh dengan pedang. Jadi hati Absalom ini benar-benar tidak baik. Jadi dia tidak cocok untuk menjadi raja yang menggantikan Raja Daud adik-adik. Terus kita next ke anak selanjutnya, yaitu Adonia, si anak kedua dari Daud ini. Nah dalam Alkitab,
Adonia ditulis sebagai, selama hidup Adonia, ayahnya tidak pernah menegur dia dengan pertanyaan, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Nah, adik-adik, arti dari kata-kata ini adalah Adonia adalah seorang anak laki-laki yang sangat manja, adik-adik, yang selalu melakukan apa yang dia mau dan tidak mau taat. Nah, Adonia ini tidak taat kepada ayahnya, kepada Daud. Kalau nggak taat kepada ayahnya, apalagi taat kepada Tuhan, adik-adik. Jadi, Tuhan tidak memilih Adonia yang nakal untuk menjadi raja. Selanjutnya, ada anak ketiga, yaitu Salomo. Nah, adik-adik, Salomo ini sejak kecil dididik oleh Nabi Nathan. Dia diajarkan untuk mengasihi Tuhan dari sejak kecil. Dan dia selalu taat kepada Tuhan. Oleh karena ini, Tuhan berfirman bahwa Salomo harus menjadi raja yang baru. Nah, kira-kira apa sih hubungan Raja Salomo dengan cerita hari ini? Iya, betul sekali. Tadi sudah kelihatan ya di slide-nya. Jadi ini cerita tentang Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, kan karena Salomo ini adalah anak yang taat dan selalu mengasihi Tuhan dari sejak kecil, Tuhan berfirman, Salomo harus menjadi raja yang baru, adik-adik. Dan pada suatu hari, Daud memanggil Salomo. Dan Daud berkata kayak gini, adik-adik. Anakku, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Kau akan menjadi raja, karena Tuhan sudah memilih engkau. Kau akan memerintah bangsa Israel. Kau juga akan membangun sebuah rumah ibadah untuk Tuhan. Rumah yang indah sekali. Lakukanlah semua tugasmu dengan baik. Jangan meninggalkan Tuhan yang sudah memilih engkau. Taatilah semua tugasmu dengan baik. Janganlah meninggalkan Tuhan yang sudah memilih engkau. Taatilah semua firman-Nya, dan engkau akan berhasil dalam segala sesuatu. Nah, adik-adik, setelah berkata demikian beberapa hari yang kemudian, Raja Daud meninggal dunia dengan tenang, karena ia sudah mewariskan kerajaannya kepada seorang anak yang mengasihi Tuhan, yaitu Salomo. Nah, adik-adik, Salomo ini masih muda sekali dan dia memiliki banyak persoalan yang harus dia hadapi. Karena itu, dia membutuhkan nasihat dari Tuhan. Pada suatu hari, Salomo pergi ke kota Gibeon di pegunungan. Gibeon ini, adik-adik, berjarak kurang lebih 3 jam. Itu kalau jalan kaki dari Yerusalem. Tapi tenang, adik-adik, Salomo adalah seorang raja muda. Jadi dia pergi dengan memakai kereta yang berkuda. Coba lihat ini keretanya. Dia naik di dalam kereta ini, adik-adik. Di tempat itu, adik-adik, sesampainya di sana, di tempat itu, Salomo mempersembahkan 1000 ekor lembu untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Lalu adik-adik, Salomo tertidur, adik-adik. Dan Tuhan melihat kerinduan hati di dalam Salomo. Jadi selama Salomo ini sedang tidur, dia bermimpi Tuhan berbicara kepadanya. Salomo, mintalah apa saja yang kau hendaki, akan kuberikan kepadamu. Wah, adik-adik, keren ya adik-adik. Salomo boleh meminta semua yang Salomo inginkan kepada Tuhan. Kira-kira nih, adik-adik kalau dibilang kayak gitu sama Tuhan, senang nggak? Wah, iya dong, kita pasti senang kalau misalnya Tuhan memperbolehkan kita untuk meminta segala apapun dari Tuhan. Dan sama halnya seperti Salomo juga sangat senang adik-adik. Karena Allah berbicara kepadanya seperti itu. Tapi Salomo ternyata tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan tugas mulia dan berat yang sudah diterimanya dari Tuhan, yaitu tanggung jawabnya sebagai seorang raja, adik-adik. Karena itu,
Salomo berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah hamba kebijaksanaan untuk memimpin umat-Mu, karena hamba masih muda dan belum berpengalaman, supaya hamba dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, adik-adik, jadi Salomo ini nggak minta kekayaan, nggak minta segala sesuatu yang duniawi, tetapi Salomo meminta kebijaksanaan dan kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, adik-adik. Itu semua demi menjalani tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, permintaan Salomo ini sangatlah berarti. Ia meminta dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Jadi Tuhan menyetujui permintaan Salomo, bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang ia minta. Nah, adik-adik sekarang bisa buka 1 Raja-Raja 3 ayat 11-14. Yuk kita buka, kakak juga ikut buka ya. Mari kita cari. Nah, adik-adik, jadi ini dia ayatnya. Ayo kita coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 11-14. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi gitu adik-adik kata Tuhan kepada Salomo. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya Salomo yakin kalau Tuhan itu benar-benar telah berbicara dengannya dalam mimpinya? Bahwa ia juga telah memberikan apa yang Salomo mintakan. Nah adik-adik, Salomo tidak ingin berlama-lama untuk mencari tahu jawabannya. Dan setelah kembali ke kota Yerusalem, ada 2 orang perempuan dibawa kepada Salomo. Nah, kira-kira kedua perempuan ini ngapain ya? Yuk kita lihat selanjutnya ini. Pada suatu hari, datanglah 2 orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan 1 bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo.
Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, jadi itu dia ceritanya tentang Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga boleh loh minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya ada lagi bimbang, ada bisa berhenti sejenak dalam melakukan tugas atau melakukan sesuatu. Dan ada bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong bantuin supaya aku diberi hikmat dan pengertian agar aku bisa mengerjakan tugas itu. Ada bisa berdoa seperti itu. Asalkan ada percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita, adik-adik. Dan tahu nggak, Salomo setelah diberi hikmat, dia menuliskan 300 Amsal loh. Keren sekali ya. Kita juga, kalau misalnya kita bisa taat kepada Tuhan, kita juga bisa seperti itu, adik-adik, mendapatkan hikmat dari Tuhan saja, adik-adik. Oke? Nah, kakak punya ayat hafalan nih. Yuk kita lihat ayat hafalannya. Nah, adik-adik, ini dia ayat hafalan minggu ini, yaitu dari Amsal 9 ayat 10a. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi itu tadi cerita dan ayat hafalan kita minggu ini. Minggu depan akan ada cerita yang lebih seru lagi melanjutkan cerita Raja Salomo. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, Kajen undang kalian untuk bangkit berdiri. Ayo diri! Sudah, kalau sudah kalian ambil kedua tangan kalian satukan seperti ini, kemudian letakkan di samping badan. Lalu kalian berdiri dengan tegak. Jika sudah semua, mari kita membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Adik-adik, Kajen undang untuk bangkit berdiri dengan tegap karena kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jangan duduk dulu. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya.
Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa kembali. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan sekarang Bapa, tiba saatnya kami untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami Bapa. Kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga Bapa, kami akan menyerahkan kegiatan kami sehabis ibadah ini Bapa. Kiranya Kau memberkati dan selalu menyertai kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang